Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi tentunya masih di channel YouTube Hakim Elektronik. Di kesempatan minggu ketiga atau di hari Jumat ketiga, kita ingin membagi sebuah file lagi ya. Jadi kalau di pertama kemarin kita sudah membagi file soft start, dan yang kedua yaitu power supply, dan hari ini saya ingin berbagi file sebuah driver amplifier ya, sebuah file driver amplifier, di mana file ini sudah ya mungkin di kalangan sosial media atau di kalangan Pulau Jawa tentunya ya, itu sudah mulai banyak yang menggunakan. Namun untuk file yang ingin saya bagikan itu file yang sudah direvisi ulang oleh teman kita ya. Jadi seperti ini ya. File ini sebelumnya sudah dikeluarkan oleh teman kita orang Wonosobo, yaitu Sukis ya, oleh Sukis Elektronik. Kemudian setelah lama dan sekarang direvisi ulang oleh teman kita juga, yaitu Aniwa Elektro DIY ya, dengan ilmu kocloknya itu. Dengan ilmu kocloknya dia itu merevisi ulang lur ya. Merevisi ulang di bagian diferensialnya. Oke. Filenya seperti apa? Langsung saja kita buka ya lur ya. Oke, ini dia. Nah, di sini dia menamakan driver ini menjadi driver MCRD V3BP ya. Sebenarnya ini sama dengan MCRD yang pada umumnya. Dan di sini dia merevisi di bagian stack input atau di bagian diferensialnya ya. Itu salah satunya itu. Oke, langsung saja kita buka untuk file yang sudah saya layout ulang. Jadi ini adalah file asli dari Aniwa Elektro ya. Di sini ya. Ini file dari Aniwa Elektro DIY. Untuk skemanya dia dapatkan dari Sukis Elektro ya. Nah, di sini teman-teman, dia itu merevisi di bagian ini. Nah, di bagian rangkaian diferensialnya dia itu menggunakan sebuah rangkaian transistor Sigley ya. Di bagian ini itu salah satu revisi dari dia. Kemudian yang kedua, bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini ada 3 buah elko bipolar. BP itu bipolar ya. Jadi sebelumnya kan di sini ada, kalau tidak salah itu ada 5 elko, yang 2 elko itu dijadikan satu. Jadi 2 elko disambung paralel, disambung seri dengan tujuannya itu supaya menjadi bipolar ya. Nah, di sini dia meringkas menjadi sedemikian rupa menggunakan 1 elko BP dengan nilai 50 volt 100 mikro. Itu revisi kedua. Kemudian di sini kalau ini sebenarnya sudah lama ya. Ini adalah untuk pembuangan arus. Pembuangan arus nilai 56K ini ya. 56K 2 watt dibuang ke ground. Itu sebenarnya sudah lama juga. Namun untuk V3 yang new, yang masih beredar di pasaran, itu menggunakan 3 buah resistor ya. Oke, itu sebagian dari revisi dari Aniwa Elektro DIY teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka file yang sudah saya relayout ya. Jadi saya mau layout ulang di sini. Hasilnya itu seperti ini teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu mulai dari di sini ya. Di sini di bagian akhir sama, dia masih menggunakan jenis TEF Darling ya. TEF-nya itu model Darling. Kemudian bias servo masih biasa, masih standar. Dan untuk nilai kapasitor 473 di sini, nah ini dia, ini 473 yang biasa teman-teman gunakan untuk merubah karakternya itu ya teman-teman ya. Itu kalau yang pertama keluar kan 223 ya, 23 nano. Di sini sudah menggunakan 473 nano. Kemudian di sini juga untuk 27K ini ya, 27K
27K itu salah satu juga untuk merubah karakternya. Dan kebanyakan di situ untuk bias servo ya teman-teman ya. Untuk bias servo di sini nilai 2K2 ya dengan nilai 560 ohm itu adalah salah satu setting biasnya. Untuk mempermudah di sini dipasang VR. Jika VR ini tidak mumpuni untuk menurunkan atau menaikkan tegangan bias yang kita inginkan, teman-teman bisa merubah nilai resistor yang sebelah sini ataupun yang sebelah sini. Dengan caranya itu ya teman-teman ya, nilai VR itu variabel resistornya itu disetting di tengah-tengah ya, disetting di tengah-tengah. Kemudian teman-teman ukur untuk tegangan biasnya. Kalau sekiranya tegangan bias itu sudah pas, berarti nilai itu sudah benar. Jika kurang tinggi, teman-teman tinggal mainkan kedua resistornya terlebih dahulu ya. Kedua resistornya itu 2K7 dan 560. Contohnya misalkan kita menaikkan nilai 2K7, apakah biasnya itu turun atau naik, ya kan? Nah, misalkan nilai dinaikkan, bias jadi turun, maka ketika kita ingin menaikkan, nilai ini diturunkan. Seperti itu ya teman-teman, caranya seperti itu, biar mudah kita itu. Nah, nanti ketika VR itu di tengah, bias sudah bagus nilainya, maka kita tinggal muter sedikit saja untuk VR-nya, itu sudah menaikkan dan menurunkan nilai biasnya. Oke. Kemudian di sini untuk nilai 200 ohm ini ya, mungkin susah untuk mencari nilai ini. Teman-teman bisa menggunakan 220 atau 180 ya, yang mendekati saja. Ini adalah resistor untuk gain resonansinya. Dia masuk ke resonansi di sini ya. Nah, ketiga elko resonan ini. Ini yang tadinya pada V3 umum itu menggunakan elko biasa, namun dibuat paralel ya, dibuat seri. Oke, selanjutnya di sini DCO ya, DCO-nya di sini. Di sini DCO menggunakan VR juga ya, menggunakan VR. Misalkan DCO ini mentok, VR tidak mau turun, ya teman-teman bisa oprak sedikit ya, bisa ganti nilai sedikit di bagian nilai resistor yang ini. Di bawah tulisan Aniwa Elektro DIY ini bisa teman-teman rubah sedikit ya, mulai dari 560 turunkan sedikit menjadi 470, atau bisa dinaikkan juga ya menjadi 680. Intinya di sini dirubah sedikit ya. Kalau masih tidak bisa, mungkin bantuannya itu di sini. Tapi di sini kurang efisien sebenarnya. Nah, ini dia untuk nilai 12K ya, 12 kilo ini. Itu juga salah satu VR DCO ya. Maaf, salah satu RDCO. Di sini dijelaskan di Aniwa Elektro ya, skema atau layout dari Aniwa Elektro. Di sini 12K adalah resistor set DCO ya. Oke. Kemudian di sini resistor set bias 2K7-nya ini itu adalah resistor set biasnya. Makanya di sini kan untuk merubah biasnya itu oprek aja nih sebuah resistor ini ya, 2K7 dengan 560. Ya itu teman-teman ya, jadi itu adalah revisi dari teman kita. Yang pertama adalah di bagian diferensialnya, kemudian di bagian resonansinya, dan juga untuk yang lain masih sama ya, masih sama. Kemudian dia menambahkan sebuah input balance teman-teman ya, menggunakan input balance. Input balannya di sini masih umum ya, masih umum dipakai di pasaran ya. Masih juga teman-teman itu bertanya kadang nilai
merubah karakter ya, merubah karakter suara itu sebenarnya tidak terlalu banyak dirubah teman-teman ya. Namun kalau untuk mencari nilai yang detail yang ingin kita inginkan ya susah teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk lebih sensitif untuk merubah sebuah karakter itu adalah keempat kapasitor ini teman-teman. Perhatikan ya, keempat kapasitor ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah sensitif untuk merubah karakternya. Oke teman-teman ya. Jadi hanya itu saja penjelasan dari saya untuk kit atau file driver ini ya. Kalau untuk teman-teman ingin mendapatkan filenya, silakan download saja. Filenya sudah saya cantumkan di link deskripsi. Atau mungkin ya teman-teman ingin membeli sebuah driver, kit driver amplifier produknya Aniwa Elektro, teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di bawah ya. Dia memproduksi MCRD mulai dari yang V3 yang mini ya, yang V3 mini sampai V3 yang new. Dia memproduksi semua. Dan teman-teman jangan khawatir ya untuk mendownload skema ini. Jadi dia itu sebelum membuat layout ya, sebelum membuat layout dia sudah trial terlebih dahulu. Jadi hasil trialnya itu seperti ini teman-teman. Nah itu adalah hasil trialnya. Nah jadi dia itu mentrial sebuah driver yang lama, dioprek-oprek dengan ilmu koclupnya itu ya. Oke, dan setelah hasilnya seperti ini dia menggambar atau melayout, dan saya melayout ulang dengan hasilnya seperti ini, dan saya akan bagikan untuk teman-teman di hari Jumat ini ya teman-teman ya. Oke. Mungkin sampai di sini saja penjelasannya biar tidak terlalu panjang durasinya ya. Untuk filenya silakan download di link deskripsi ya. Oh iya maaf teman-teman, sebelumnya saya untuk file ini saya password ya. Passwordnya itu adalah ini dia teman-teman ya. Nah ini dia passwordnya. Aniwa Elektro DIY tanpa spasi, huruf besar semua. Ingat ya. Jadi passwordnya Aniwa Elektro DIY tanpa spasi, huruf besar semua. Oke, paham ya untuk passwordnya. Jangan tanya lagi untuk passwordnya. Jangan kayak kemarin ya. Kemarin ribut masalah password kemarin. Oke, kita simpan dulu ya. Dan cara mendownloadnya teman-teman juga bisa lihat videonya di link deskripsi ya. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara mendownload, mulai dari yang menggunakan password, yang tidak menggunakan password, atau yang menggunakan sub for unlock, atau yang sub to unlock atau yang gimana ya. Di linknya ada di deskripsi, silakan teman-teman tonton saja. Dan untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk mengupload file yang baru ya. Untuk berikutnya kita coba untuk cari panel ya. Mudah-mudahan dapat panel CA depan belakang ya. Insya Allah ya. Atau mungkin teman-teman ingin request ya, silakan tinggalkan komennya di bawah. Tapi jangan lupa di subscribe dulu teman-teman. Di share juga ya videonya ya. Oke. Cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari saya, Hakim Elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rintik-rintik hujan gerimis, berdua berpayung bersama.